Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengangkat sebuah pembahasan tentang 313 pasukan Imam Mahdi. Dalam pembahasan ini, saya tentu berterima kasih kepada salah satu website atas nama bernama Hauzamaya, media pencinta Ahlu Bait, yang memberikan materi untuk saya bahas pada kesempatan yang mulia ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, 313 pasukan Imam Mahdi. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa Imam Mahdi senantiasa menanti kedatangan 313 pasukannya di dekat Ka'bah. Mereka adalah orang-orang pertama yang akan membaiat beliau. Setelah mereka berkumpul, dimulailah perjuangan sang imam. Mereka adalah pembawa bendera beliau dan orang-orang yang telah dinobatkan untuk menjadi pemimpin di seluruh penjuru dunia. Mari kita menyimak dialog tentang 313 pasukan ini. Penanya, tolong bacakan riwayat tentang 313 pasukan Imam Mahdi. Kemudian alim, banyak sekali riwayat dengan ungkapan yang bermacam-macam tentang masalah ini. Jumlahnya sekitar puluhan hadis yang dapat dianggap sebagai hadis yang mutawatir. Dalam tafsir ayat ke-80 surat Hud dijelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya yang zalim, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan atas kalian semua, atau kalau aku dapat berlindung kepada rukun atau keluarga yang kuat, tentu aku lakukan sesuatu terhadap diri kalian." Quran Surat Hud ayat 80. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, maksud kekuatan dalam ayat itu adalah Al-Qaim, Imam Mahdi. Adapun rukun yang kuat maksudnya adalah 313 pasukan beliau. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Baqir alaihissalam pernah berkata, seakan aku menyaksikan 313 pasukan itu datang dari Najab Kupah, seakan hati mereka bagai potongan baja. Kemudian apakah sampai detik ini masih belum ada 313 orang yang menjadi sahabat setia Imam Mahdi, sehingga beliau dapat ditampakkan dan tampil menyelamatkan umat manusia? Sahabat yang beriman dimanapun berada, 313 orang itu memiliki beberapa kriteria khusus yang rasanya dunia masih belum layak untuk mempersembahkan segelintir manusia seperti mereka. Misalnya seperti kriteria itu, misalnya Imam Sajjad alaihissalam berkata, saat Imam Mahdi alaihissalam berdiri mengumumkan kepada orang-orang Makkah bahwa ia adalah Al-Mahdi dan meminta mereka untuk bergabung bersamanya, segerombolan musuh bangkit berusaha membunuhnya. Lalu dengan segera 313 orang yang berusaha menyelamatkan beliau dari bahaya. Dalam riwayat-riwayat lainnya disebutkan pula tentang mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka di Mekkah bagai awan-awan di musim gugur, yakni maksudnya mereka datang ke Mekah dengan cepat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, seakan aku melihat Al-Qaim berada di mimbar Kufah dan dikelilingi oleh 313 pasukannya yang sejumlah dengan pasukan Nabi di perang Badar. Mereka adalah para pembawa bendera sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat manusia di muka bumi. Jadi 313 pasukan itu adalah orang-orang spesial yang jika sekiranya dunia dibagi menjadi 313 bagian, mereka harus merupakan orang-orang yang layak dan mampu menjadi pemimpin di tiap bagian itu. Mereka harus memiliki perangai-perangai khusus seperti keilmuan, keberanian, dan semua nilai-nilai yang dijunjung oleh Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menurut sebagian orang, misalnya salah satu dari 313 pasukan itu mungkin seperti Imam Khomeini dengan segala perangai dan kriteria yang dimilikinya yang menjadi pemimpin untuk Iran. Itu baru satu orang. Kalau ada 313 orang seperti itu, baru kedatangan Imam Mahdi dapat terdukung. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi orang-orang dengan kriteria seperti itu harus ada di muka bumi agar dapat mendukung kedatangan beliau, sebagaimana Nabi yang membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat setianya yang pintar, berani, tentu cerdas pula. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita pernah membaca ayat 148 surah Al-Baqarah yang berbunyi, di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kamu sekalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Setelah membacakan ayat itu, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Imam Mahdi alaihissalam yang berjumlah 313 orang. Sumpah demi Allah, umat segelintir itu adalah mereka. Sungguh mereka akan berkumpul dalam sesaat, seperti awan-awan musim semi yang tertiup angin kencang hingga berkumpul di suatu tempat. Dijelaskan juga dalam riwayat bahwa mereka akan datang ke Mekkah dari pelosok kota dan desa yang jauh sekali. Lalu Imam Mahdi alaihissalam menanti mereka di Tuah, suatu tempat yang jauh dari Ka'bah. Mereka adalah orang-orang pertama yang membaiat Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Sajjad alaihissalam berkata, seakan aku melihat mereka datang dari Kufah, Jibril di sisi kanan mereka, Mikail di sisi kiri, dan Israfil di depan mereka. Mereka mengibarkan bendera Rasulullah SAW dan sama sekali tidak mencondongkan bendera-bendera itu ke arah musuh-musuh Allah, kecuali Allah akan menghancurkan mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengapa hanya lelaki yang disinggung mengenai hal ini? Apakah perempuan tidak berperang sebagai pendukung beliau? Nah, masalahnya karena awal mula kebangkitan ini berkaitan langsung dengan perjuangan, pertahanan, dan perang yang identik dengan kaum lelaki. Tentu para wanita di balik medan peperangan berperan penting dalam mendukung Imam Mahdi dan pasukan-pasukannya. Bahkan ada riwayat yang secara langsung menjelaskan kehadiran para wanita sebagai pendukung beliau. Misalnya Imam Bakir alaihissalam pernah berkata,
Sungguh aku datang 300 dan beberapa orang pasukan yang di antara mereka ada 50 perempuan, mereka datang bagai kedatangan awan-awan musim gugur. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Pernah diriwayatkan dari Mupaddah bahwa Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, ada 13 perempuan bersama Al-Mahdi. Al-Mupaddal bertanya apa yang dilakukan perempuan-perempuan itu. Lalu beliau menjawab, mereka mengobati orang-orang yang terluka dan merawat mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW saat itu. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah sejumlah sahabat itu sedikit sekali jika kita lihat betapa besar perjuangan yang harus dijalankan oleh Imam Mahdi? Kemudian jawabannya tentu mereka adalah orang-orang yang spesial di permulaan perjuangan Al-Mahdi. Dalam riwayat disebutkan 313 orang itu adalah manusia ilahi yang membaiat Imam Mahdi di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Mereka adalah wazir beliau yang mengemban tugas amat berat di negara-negara dunia atau seluruh dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Disebutkan juga saat memenangkan Roma, pasukan Imam Mahdi meneriakkan takbir, sedang dengan teriakan pertama sepertiga Roma akan dikuasai, lalu dengan teriakan kedua sepertiga lainnya pun dikuasai, lalu dengan takbir ketiga seluruh Roma bakal dikuasai. Selain itu, Imam Bakir alaihissalam juga pernah berkata, akan ada 70.000 hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Kufah yang tulus hatinya yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang 313 pasukan Imam Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.